Batistuta, il tiro del gol! Gol di Gabriele Mar, Verona 1. Roar of thunder. Musim Roma terus terganggu oleh banyaknya cedera pemain, dan kasus Manu Kone menjadi contoh paling jelas dari situasi ini. Hasil pemeriksaan terakhir mengonfirmasi bahwa Kone mengalami cedera tingkat 2 pada otot paha kanan, cedera yang sama seperti 2 bulan lalu. Cedera ini membuat gelandang Prancis tersebut harus absen sekitar 1 bulan dan semakin memperburuk ketegangan antara Gasperini dan tim medis. Permasalahan bukan hanya soal cedera Kone. Sebelumnya Kone tidak bermain melawan Bologna karena kelelahan, tetapi keesokan harinya ia sudah ikut latihan. Hal ini membuat Gasperini terkejut dan mempertanyakan keputusan tim medis. Kalau dia tidak bisa bermain kemarin, kenapa hari ini sudah latihan? Setelah itu Kone tetap dimainkan di pertandingan berikutnya dan akhirnya kembali cedera hanya 15 menit setelah bermain di laga Eropa terakhir. Situasi serupa juga terjadi pada beberapa pemain lain seperti Bailey, Wesley, Dovbyk, Ferguson, dan terutama Paulo Dybala, yang menurut beberapa pihak penanganan medisnya bisa dilakukan lebih cepat agar pulih lebih cepat. Ketegangan yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir membuat Gasperini berencana melakukan revolusi besar di staf medis Roma mulai bulan Juni. Ia ingin mengganti beberapa anggota tim medis lama untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dianggap mempengaruhi performa tim dan penanganan cedera pemain. Musim ini bukan hanya sulit karena hasil di lapangan, tetapi juga karena masalah cedera dan konflik internal yang mulai mempengaruhi stabilitas tim. Suasana di Trigoria dilaporkan cukup tegang. Setelah kekalahan dari Bologna di kompetisi Eropa dan siulan dari fans di Olimpico, pemilik klub memutuskan untuk turun tangan langsung. Dalam beberapa jam terakhir berlangsung pertemuan di pusat latihan Roma yang dihadiri oleh Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini, Claudio Ranieri, dan Frederic Massara. Wakil presiden klub secara jelas menyampaikan kekecewaannya atas tersingkirnya Roma dari Liga Eropa dan meminta tindakan segera untuk menyelamatkan akhir musim serta mencoba mengamankan posisi 4 besar dalam 9 pertandingan tersisa. Target ini memang sulit, tetapi secara matematis masih mungkin. Namun dalam pertemuan tersebut muncul perbedaan pendapat yang cukup besar. Gasperini kembali menyoroti masalah pembentukan skuad dan kesulitan klub di bursa transfer, terutama di lini serang. Di sisi lain, pihak klub mengingatkan bahwa lolos ke kompetisi Eropa adalah target minimum, sementara sepanjang musim Gasperini sendiri beberapa kali menaikkan target dengan berbicara soal Liga Champions. Belum terjadi konflik terbuka, tetapi perbedaan pandangan terlihat jelas dan hubungan kedua pihak disebut mulai rapuh. Ketegangan juga menyangkut manajemen kebugaran pemain dan hubungan antara staf pelatih dengan tim medis, yang dianggap berkontribusi pada penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir. Selain masalah lini serang, statistik paling mengkhawatirkan adalah pertahanan. 12 kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir. Total 14 kekalahan musim ini. Masa depan Gasperini akan sangat bergantung pada akhir musim. Jika Roma gagal finish di posisi 4 besar, perubahan besar bisa terjadi, termasuk risiko dimulainya proyek baru lagi dan kemungkinan penjualan pemain penting untuk menyeimbangkan keuangan klub. AS Roma berisiko menghadapi musim 0 lagi jika gagal lolos ke Liga Champions. Menurut laporan Corriere della Sera, tanpa pemasukan dari Liga Champions, Roma harus melakukan intervensi besar di bursa transfer dengan mempertimbangkan setidaknya 2 penjualan pemain penting untuk menyeimbangkan anggaran dan melanjutkan proyek teknis tim. Beberapa nama besar yang berpotensi dijual: Manu Kone, Evan Dika, Mile Sevilar, Nicolo Pisili. Mereka memiliki status berbeda dalam tim, tetapi semuanya dianggap sebagai aset penting, baik untuk masa depan tim maupun untuk menghasilkan keuntungan finansial. Situasi ini menunjukkan Roma berada di garis tipis antara melanjutkan proyek tim atau melakukan revolusi skuad jika target musim tidak tercapai. Lolos ke Liga Champions bukan hanya target olahraga, tetapi juga sangat penting untuk menjaga stabilitas finansial dan mempertahankan pemain kunci agar tidak dijual. Masa depan proyek Roma musim depan sangat bergantung pada hasil akhir musim ini.
Matthias Soule diperkirakan akan kembali bermain setelah jeda internasional. Soule sebenarnya ingin kembali bermain saat melawan Lecce, namun staf pelatih ingin mengevaluasi kondisinya dengan sangat hati-hati. Klub tidak ingin mengambil risiko dan lebih memilih memberinya waktu untuk berlatih dengan tenang selama pekan depan. Menurut laporan Corriere dello Sport, target sebenarnya adalah kembali saat melawan Inter setelah jeda internasional, pertandingan yang bisa sangat menentukan masa depan Roma musim ini. Roma sangat membutuhkan kreativitas dan kualitas Soule, dan pemain Argentina tersebut bertekad untuk melanjutkan performa bagusnya seperti sebelum mengalami masalah pubalgia. Kembalinya Soule bisa menjadi tambahan penting bagi lini serang Roma di fase krusial musim ini. Corriere della Sera dan Il Messaggero melaporkan bahwa pelatih Gasperini bertemu dengan Wakil Presiden Ryan Friedkin, Direktur Olahraga Massara dan penasihat Claudio Ranieri pada hari Jumat. Beberapa isu dibahas selama pertemuan tersebut, mulai dari daya saing tim hingga manajemen pelatih. Bukan rahasia lagi bahwa Gasperini tidak senang dengan aktivitas transfer yang dilakukan oleh Massara, sementara Ranieri telah mencoba menengahi antara kedua pihak selama beberapa bulan terakhir. Meskipun memulai musim dengan sangat baik, Roma telah kalah 14 pertandingan di semua kompetisi. Mereka tersingkir dari Liga Eropa dan berada di posisi ke-6 klasemen, 3 poin di bawah Como yang berada di posisi ke-4. Menurut sumber, Roma akan melakukan perubahan untuk musim tahun 2026-27 dengan salah satu dari Gasperini, Massara, atau Ranieri hengkang di akhir musim. Sementara itu, tim akan berupaya meraih tempat di Liga Champions. Target yang sangat ingin dicapai klub, terutama karena kurangnya pendapatan dari kompetisi elit Eropa akan memaksa mereka untuk menjual setidaknya 2 pemain top karena alasan keuangan. Berkat hasil yang mereka raih, Roma memperoleh lebih dari 21,6 juta euro. Menurut perkiraan Calcio e Finanza, angka ini lebih tinggi dari tahun lalu, ketika pendapatan UEFA Giallorossi mencapai 20,5 juta euro. Berikut adalah jumlah yang akan diterima Roma karena berpartisipasi di Liga Eropa 2025/26, setelah tersingkir di babak 16 besar. Participation, Euro pukul 4,31 milion. European Share, Euro pukul 7,38 milion. Non-European Share, Euro 2,88 milion. Result, Euro 2,4 milion. Ranking bonus, Euro pukul 2,34 milion. 1 stone, 8th place bonus, Euro 0,6 milion. Round of 16 bonus, Euro 1,75 milion. Total, Euro 21,66 milion.